Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang menyampaikan bagian akhir dari surat Al-Qadar, yaitu tentang tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan manusia. Malaikat turun untuk mendorong kebaikan kepada manusia, karena manusia mempunyai dua sifat, yaitu ada dorongan yang baik yang disebut dengan lamma malakiyah, dan juga ada dorongan yang buruk, yaitu lamma syaitoniyah, yaitu dorongan dari setan. Karena malaikat senang dengan orang-orang yang berbuat baik, maka pada malam Qadar tersebut wajar kalau malaikat hanya mau mendekati pada orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk mendapatkan ganjaran atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang indikatornya mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga sunnahnya kita di ujung Ramadan itu selalu berdoa, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afa fu'anni, yaitu selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam itu sampai dengan terbitnya matahari. Malaikat turun dengan membawa kedamaian. Arti salamun itu selamat, yaitu damai. Sehingga malam itu malam yang damai, terasa damai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dia tidak menjadikan kekurangan. Justru orang ini akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kedamaian. Hati orang tersebut damai. Maka otomatis kalau orang telah hatinya damai, maka dia akan memberikan kedamaian kepada orang lain. Hatta matla'il fajr. Apa arti fajar di sini? Ada yang memahami secara zahir bahwa memang Al-Qadar itu turun pada malam itu, satu malam itu hingga terbitnya matahari. Sehingga disimbolkan bahwa Al-Qadar itu hanya satu malam itu. Akan tapi ada pemahaman lain bahwa Al-Fajr merupakan perumpamaan manusia yang lahir kembali. Artinya apa? Kehidupan yang baru, karena dia telah berjuang selama 1 bulan di dalam berpuasa, sehingga dia mendapatkan Lailatul Qadar. Seakan-akan dia hidup dengan kehidupan yang baru, dengan sifat-sifat yang baik tentunya, yang digembleng oleh Madrasah Ramadan. Sehingga kehidupannya semakin tambah, semakin baik. Mungkin dia tidak menjadi orang yang tawadhu, akan tapi dia bisa mengurangi kesombongannya. Mungkin dia tidak orang yang tidak dermawan, akan tapi bisa mengurangi kekikirannya. Itulah benar tujuan kita di dalam Ramadan, yaitu meraih takwa. Bagaimana progres kita ke depan itu lebih baik. Karena hakikatnya 30 hari atau 1 bulan kita berpuasa itu untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Tentu perlu persiapan yang matang, mempersiapkan jiwa untuk menghadapi Ramadan dan lebih-lebih malam kemuliaan tersebut. Kemudian ada pemahaman lain bahwa Al-Fajr di sini adalah kehidupan yang baru nanti di akhirat. Karena apa? Orang yang damai tentu dirindukan oleh surga. Tidak mungkin surga merindukan orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian. Sehingga orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang-orang yang seperti fajar. Hatinya damai, sejahtera,
tidak punya dosa sehingga dia pantas dimasukkan dalam Darussalam. Apa itu? Yaitu surga yang penuh dengan kedamaian. Tidak mungkin orang masuk surga apabila hatinya masih ada kebencian, kesombongan. Mengapa? Karena iblis dikeluarkan dari surga adalah karena sombongannya. Kemudian Adam dikeluarkan dari surga karena nafsunya. Sehingga orang yang pantas masuk surga adalah orang yang tidak sombong, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Memang ada yang meriwayatkan bahwa Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya, ya, termasuk tanda alamnya ada. Akan tapi ini bukan indikator yang pasti tentang suasana itu adalah Al-Qadar. Yang jelas Al-Qadar itu adalah dijelaskan ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu ada rasa kedamaian, sehingga malaikat turun kepada orang-orang yang hatinya damai, tidak ada kebencian dan tidak ada dendam. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Bi'idzni, dengan izin Tuhannya, dengan perintah Tuhannya, perintah Allah, datangilah orang-orang yang hatinya damai, yang siap menyambut Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya adalah dari semua surat tadi, Al-Quran itu mulia, bertambah mulia dia karena turun pada malam yang mulia, di bulan yang mulia, dan untuk umat yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia yaitu Jibril, dan diwahyukan kepada Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, insya Allah kita umat yang paling mulia. Kemudian Lailatul Qadar adalah terjadi di setiap bulan, yaitu di setiap bulan Ramadan. Lailatul Qadar tidak datang kepada orang-orang yang tidak mempersiapkan jiwanya untuk menyambutnya. Karena Lailatul Qadar adalah merupakan mulia, maka kita juga diharapkan, dipersiapkan jiwa kita untuk menyambutnya dengan penuh kesungguhan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Lailatul Qadar adalah bukan benda mati, akan tapi dia merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan jiwanya untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang tadabbur kita dari surat Al-Qadar, termasuk surat Makkiyah, dan semoga menjadi persiapan kita di dalam menghadapi bulan Ramadan yang bulan yang penuh berkah. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pada subuh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.